kalau perkawinan beda agama itu merupakan bentuk toleransi, lalu apa kabar kita yang melaksanakan perkawinan seagama? Apakah kita tidak menjunjung tinggi toleransi? Enggak kan? Iya. Toleransi itu adalah ilmu yang paling tinggi. Tapi menurut saya toleransi itu memang luas tapi berbatas. Ya, jadi berpikirlah sebelum jatuh cinta. Gitu ya. Ya udah jalani dulu aja, nggak apa-apa. Sekarang beda. Siapa tahu nanti akhirnya satu. Nah, siapa tahu ya, siapa yang tahu ya kan? Nah, kalau mulanya seperti itu, kalau dia yakin akan sehidup semati ya, apakah dia yakin akan sehidup sesurga? Ya kan? Enggak kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ALE, Ask Learning Education. Bersama saya Miss Nada, selaku host pada podcast kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berbincang santai bersama narasumber kita, Ibu Rafida Ramelan, SSY MH. Selamat datang Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Nah, perlu teman-teman ketahui, Ibu Rafida ini salah satu dosen baru Fakultas Syariah dan Hukum dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Ibu Rafida berasal dari Kota Jakarta, Bu. Iya, betul. Jadi, hari ini tema podcast kita adalah nikah beda agama. Kok bisa, Bu? Nah, yang akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Rafida. Langsung saja, Bu. Nah, bagaimana sih, Bu, tanggapan Ibu mengenai fenomena nikah beda agama yang banyak berlangsung di dalam masyarakat kita, Bu? Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, terima kasih ya sebelumnya saya ucapkan terhadap tim Chitchat juga tim Prilly atau podcast Ramadan Islamic Family sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk sharing ya tepatnya ya. Iya, Bu. Di acara hari ini. Oke, menghadapi fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di masyarakat ini sebetulnya sudah bisa dibilang lumrah ya, sudah banyak terjadi di Indonesia. Hanya karena kasus kemarin yang terakhir viral itu masalahnya hanya karena yang melakukan adalah sosok public figure gitu ya, tepatnya adalah staf sus presiden kita, dan juga titik beratnya adalah karena beliau itu memproklamirkan secara vulgar gitu pelaksanaannya, bahkan sampai di streaming YouTube ya kalau nggak salah. Nah, inilah yang memicu masyarakat untuk panas kembali membahas tentang perkawinan beda agama. Nah, sebetulnya di Indonesia ini kalau menurut saya ya, masih banyaknya perkawinan beda agama itu bukan karena mereka belum tahu karena perkawinan beda itu dilarang, tapi ada semacam pergeseran makna antara perkawinan beda agama dengan perkawinan campuran. Nah, kalau di pasal 57 di Undang-Undang Perkawinan itu jelas yang dibolehkan atau divalidasi oleh Indonesia itu perkawinan campuran, bukan perkawinan beda agama. Nah, di mana keduanya ini memiliki definisi yang berbeda. Kalau perkawinan beda agama itu kan otomatis perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda keyakinan atau berbeda agama. Nah, sementara perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Nah, ini harus digaris bawah ini. Nah, ini rata-rata yang menjadi alasan orang, oh boleh kok nikah beda agama. Nah, padahal yang dibolehkan itu adalah pernikahan campuran, kan, perkawinan campuran. Nah, itu sih mungkin yang terjadi di masyarakat saat ini. Kan banyak, Bu, tanggapan bahwa nikah beda agama sebagai wujud dari bentuk toleransi dan wujud cinta kasih, Bu, sesama manusia. Nah, menurut Ibu,
bagaimana terkait mengenai hal ini, Bu? Nah, iya, memang ini seringkali dijadikan alasan gitu ya, mengatasnamakan toleransi. Nah, padahal perkawinan beda agama itu sebetulnya bukan ditujukan utamanya untuk toleransi ya kalau menurut saya. Nah, kalau dibalikkan lagi pertanyaan itu, kalau perkawinan beda agama itu merupakan bentuk toleransi, lalu apa kabar kita yang melaksanakan perkawinan seagama? Apakah kita tidak menjunjung tinggi toleransi? Enggak kan? Iya. Nah, memang ada apa ya namanya, semacam kata mutiara gitu ya. Toleransi itu adalah ilmu yang paling tinggi. Tapi menurut saya toleransi itu memang luas tapi berbatas, gitu kan? Berbatasnya oleh apa? Tentunya oleh syariat. Ketika toleransi itu dijalankan, itu boleh ya, bahkan harus. Toleransi itu as-samahah ya, itu harus ya, tapi tetap harus dibatasi dengan syariat. Ketika toleransi itu keluar dari syariat, nah itu sudah dipangkas, harusnya sudah diberhentikan seperti itu. Nah, dalam hal ini beda agama di sini tidak bisa disebut dengan toleransi ya, terutama dalam kaitannya dengan pernikahan gitu. Terus Bu, bagaimana pelaksanaan nikah beda agama di Indonesia, Bu? Dan terus bagaimana juga pelaksanaan yang terkait di luar negeri, Bu? Luar negara Indonesia. Untuk pelaksanaan sendiri di Indonesia itu ada 3 cara sebetulnya ya. Ada 3 cara yang banyak dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu salah satu pasangan itu menundukkan diri terhadap agama pasangan lainnya, gitu ya. Jadi untuk pelaksanaan di Indonesia sendiri itu ada 3 cara ya. Yang pertama itu salah satu pasangan itu menundukkan diri terhadap agama pasangannya, dan itu bersifat sementara biasanya. Nah, misalnya laki-lakinya itu non muslim, kemudian perempuannya muslimah, gitu kan. Nah, untuk dicatatkan di KUA maka si laki-lakinya ini harus menjadi mu'alaf walaupun sementara, atau semacam formalitas lah seperti itu ya kan. Nah, itu biasanya untuk bisa dicatatkan di KUA, karena KUA nggak akan mencatat kecuali untuk pernikahan para muslim aja kan. Nah, kemudian yang kedua itu caranya ya, ini yang paling banyak dilakukan nih oleh masyarakat di Indonesia, yaitu ada 2 ritual. Yang pertama pemberkatan, yang kedua akad nikah. Nah, biasanya sih dilakukannya itu dalam 1 hari gitu ya. Tapi cara ini tetap dicatatkan itu hanya 1, yaitu hanya di kantor catatan sipil. Karena tadi KUA tidak akan mencatatkan, tidak akan berani mencatatkan kalau KUA. Jadi walaupun dia yang terjadi itu 2 ritual ya, 2 kali ritual. Misalnya akad nikahnya di gedung ya, karena otomatis gak di KUA dong. Nah, misalnya akad nikahnya di gedung, lalu dia setelah itu berangkat ke gereja untuk dilakukan pemberkatan. Nah, itu pasti dicatatkannya hanya 1, yaitu di kantor catatan sipil. Nah, yang ketiga, kalau tidak melaksanakan cara yang pertama dan kedua tadi, itulah yang disebut jalan keluarnya ya, cara yang paling gampang mungkin untuk orang-orang yang memiliki kesempatan gitu. Nah, ini nikahnya dilaksanakan di luar negeri. Nah, biasanya orang-orang yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri itu dan ingin dicatatkan di Indonesia, nah itu biasanya harus mengajukan ke kantor catatan sipil. Nah, adapun kalau sewaktu-waktu kantor catatan sipil itu menolak untuk mencatatkan perkawinan yang dilakukan di luar negeri itu, nah para pihak ini ya bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan untuk ditetapkan ya, untuk kemudian hakim itu menetapkan bahwa perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Nah, setelah adanya penetapan dari pengadilan agama, nah itu baru kantor catatan sipil bisa mencatatkannya gitu. Nah, ini juga sebetulnya ya jalan-jalan alternatif yang sangat disayangkan sebetulnya ya. Kalau bisa menolak ya harusnya tidak ada semacam dispensasi lah gitu. Jadi inilah celah-celah yang digunakan orang-orang untuk tetap bisa melegalkan perkawinannya di Indonesia. Oh ya, jadi di Indonesia itu ya, Misna, ada sebuah organisasi keberagaman. Ya, dia mengatasnamakan toleransi ya, mengedepankan toleransi gitu, dan membela kaum minoritas. Nah, itu saya tidak akan sebutkan lah ya organisasinya apa.
tapi itu bisa ditelusuri sendiri lah. Nah, intinya organisasi ini cukup besar sebetulnya dan didirikan oleh sebuah tokoh yang besar juga di Indonesia gitu ya. Sudah berdiri sejak tahun 2000-an, di mana organisasi ini memfasilitasi atau mewadahi orang-orang yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Bahkan organisasi tersebut memiliki 3 layanan. Yang pertama tuh ada konseling, kemudian ada fasilitasi, yang ketiga ada konsultasi. Nah, di mana mulai dari tahap konseling itu dari pihak organisasi ini ada namanya mediator nikah beda agama. Sampai dia mereka itu mengatasnamakan mediator beda agama, nikah beda agama gitu kan. Nah, di sana tuh sampai ada pendekatan secara teleologis gitu ya, dari mediator tersebut kepada orang tua untuk meyakinkan orang tua agar mau merestui anaknya untuk menikah beda agama. Nah, sampai ke sana. Nekat, Bu. Iya. Terus yang kedua tadi layanan fasilitasi. Nah, layanan ini tuh semacam memfasilitasi mereka itu untuk perkawinannya dicatatkan di kantor catatan sipil otomatis kan ya, di KCS. Yang ketiga itu ada layanan konsultasi. Konsultasi itu ketika mereka setelah menjalani perkawinan gitu ya, mungkin ada masalah keluarga, nah itu bisa juga dimediasi oleh mediator nikah beda agama itu. Jadi konseling itu, Bu, tempat dia bercerita, Bu ya? Iya, jadi ya semacam KUA swasta lah. Gitu. Jadi layanannya hampir sama seperti pelayanan nikah di KUA, tapi ya itu swasta gitu ya. Gitu. Dan ada yang menariknya itu ada biayanya. Iya, jadi ada biayanya. Jadi untuk akad nikah itu ya, untuk akad nikah saja ya, untuk pelaksanaan akad nikah saja itu berkisar antara 2 sampai 2,5 juta. Sementara untuk prosesi dari awal ya, dari mulai konseling, fasilitasi sampai konsultasi itu bisa mencapai 9 sampai 11 juta lah. Kan fantastis banget kan ya, harga segitu untuk nikah aja. Gitu kan, belum untuk perayaannya dan segala macamnya. Oke, terus satu lagi tadi kaitannya dengan di luar negeri ya? Iya, negara lain, Bu. Di luar negeri. Di negara lain itu memang beberapa negara itu ada yang melegalkan ya pencatatan perkawinan beda agama. Misalnya ada negara Thailand kan, Thailand, Australia gitu kan, bukan Brunei, Singapura. Nah, itu mereka itu negara-negara yang melegalkan pencatatan perkawinan beda agama. Ya, biasanya negara-negara ini yang menjadi tujuan orang-orang Indonesia untuk melegalkan perkawinan beda agamanya di sana gitu. Nah, sementara yang paling melarang itu yang dengan tegas melarang itu negara Malaysia. Nah, di Malaysia itu memang murtad ya, dalam artian keluar dari ajaran agamanya, keluar dari Islam gitu kan, itu merupakan perbuatan jarimah atau tindak pidana yang dihukumi haram. Jadi otomatis di Malaysia itu tegas nggak boleh laki-laki itu menikah dengan perempuan non muslim gitu kan, begitu juga sebaliknya gitu. Kalau di Malaysia itu udah tegas banget nggak boleh. Nah, balik lagi ke Indonesia tuh sekarang tuh ada beberapa daerah yang sudah membolehkan KCS-nya itu ya, membolehkan mencatatkan. Misalnya biasa sih di wilayah-wilayah wisata ya, seperti kota Denpasar, di Bali ya, di Denpasar, kemudian di Jawa tuh di Jogja, Salatiga, Surabaya tuh sudah berapa KCS-nya melegalkan gitu, bersedia mencatatkan. Itu sih. Jadi mungkin, Bu, kalau di Pulau Jawa itu mungkin sudah terlalu bebas ya, Bu, untuk nikah beda agama ini, Bu. Iya, kalau dibilang boleh atau tidak kan memang nggak boleh ya kan, tidak boleh gitu. Tapi kalau untuk bisa atau tidak bisa, sayangnya masih bisa, gitu. Masih banyak celah. Gitu. Nah, lalu Bu, bagaimana dasar hukumnya, Bu, menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Bu? Oke, ini cukup panjang ya bahasanya. Kalau bicara dasar hukum, tentu kita bersumber dari hukum Islam dulu ya, perspektif fikihnya. Dalam hukum Islam sendiri, di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 3
ayat yang membahas tentang perkawinan beda agama ini ya. Yang pertama itu yang jelas melarang. Yang jelas melarang itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 221, di mana ayat tersebut itu mengartikan dua hal. Yang pertama, melarang untuk laki-laki menikahi musyrikah ya, laki-laki muslim menikahi musyrikah ya. Kemudian melarang juga perempuan muslimah menikahi laki-laki musyrik ya, walau ajabatkum di sana disebutkannya, walaupun itu menarik hati. Nah, kalau saya kutip pernyataannya Prof. Zakir Naik ya, beliau itu mengatakan bahwa lebih baik untuk menikah dengan laki-laki sekalipun dia budak ya, kemudian sekalipun dia itu orang yang terjelek di dunia ataupun orang yang paling termiskin sedunia, tapi dia muslim, daripada menikahi laki-laki yang sekalipun dia paling tampan atau paling kaya sedunia tapi dia musyrik. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Lebih baik menikahi wanita yang terjelek sedunia atau misalnya termiskin sedunia ya, tapi dia muslimah atau dia budak, daripada menikahi perempuan yang musyrikah gitu kan, walaupun dia itu wanita terkaya atau tercantik sedunia gitu. Nah itu sih yang paling kayak nyentil banget gitu ya. Intinya kayak gitulah kan dari pernyataan walau ajabatkum tadi. Kemudian ada ayat yang kedua yang terkait perkawinan beda agama ini. Kemudian ada ayat selanjutnya yang terkait dengan perkawinan beda agama ini, ada di Quran surat Al-Maidah ayat 5. Nah, Quran surat Al-Maidah ini cenderung menjadi alasan kebolehan laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Ya, ahli kitab, dan ini memang dijadikan alasan juga untuk yang pro perkawinan beda agama ya. Tapi pada dasarnya menurut tafsirnya Prof. Quraish Shihab ya, memang dibolehkan, pada dasarnya itu dibolehkan untuk seorang laki-laki menikahi wanita ahli kitab, tapi dengan syarat darurat. Nah, syarat daruratnya itu apa? Yaitu dengan syarat dia harus bisa membawa pada kebaikan atau untuk jalan dakwah, gitu kan? Nah, tapi ditekankan lagi bahwa pada dasarnya ayat 5 Quran surat Al-Maidah ini memang lebih menetapkan kepada atau lebih baiknya kepada wanita mukmin gitu, menikahi wanita mukmin, karena jauh lebih maslahat daripada menikahi wanita ahli kitab. Nah, bahkan kalau menurut Prof. Hazairin ya, sebetulnya dengan keadaan Indonesia yang mayoritas muslim ini ya, agama Islam gitu kan, harusnya tidak ada alasan untuk laki-laki menikahi wanita ahli kitab, kata Prof. Hazairin seperti itu. Bahkan Khalifah Umar radhiyallahu anhu itu beliau menyuruh para sahabat yang memiliki istri-istri ahli kitab ya untuk menceraikan istri-istri itu, karena beliau mengatakan bahwa wanita ahli kitab itu adalah ancaman bagi agama Islam. Nah, dari situ jelaslah bahwa memang pada dasarnya lebih ditekankan atau lebih maslahatnya adalah menikahi yang mukmin ya, daripada yang musyrik ataupun ahli kitab. Sama, keduanya dilarang. Kemudian yang ketiga itu ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10-11. Nah, kalau di Al-Mumtahanah ini cenderung memiliki kandungan arti tentang larangan perkawinan beda agama setelah akad. Nah, jadi semacam alasan perceraian ya, jadi salah satu alasan perceraian itu ada murtad. Nah, yang ketiga itu ada di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10-11. Nah, kalau di surat itu mengandung arti cenderung pada pelaksanaan setelah akad. Jadi untuk laki-laki atau perempuan yang menikah kemudian dia murtad ya, keluar dari Islam, itu tidak halal lagi perkawinannya. Jadi haram ya? Iya, jadi haram, jadi putus ya, otomatis putus. Kalau di suratnya itu lahunna hillul lakum walahum yahilluna lahunna. Nah, jadi mereka itu tidak saling halal, sudah tidak saling halal lagi. Haram, Bu. Iya, kalau jadi salah itu satunya murtad. di atas zina ya, Bu, berarti?
Iya, bisa dihukum seperti itu. Karena itu kan resikonya ya. Kalau tidak sah itu, kalau tidak halal lagi, nah itu sudah otomatis bisa dikategorikan zina. Nah, terus Bu, kalau nikah beda agama ini ada nggak Bu di dalam hadis? Oke, kalau di hadis sendiri itu mungkin cenderung pada kriteria sekufu ya. Yes. Anjuran sekufu. Sekufu itu, tahu sekufu apa? Ya, setara Bu. Iya, sekufu itu setara atau seimbang lah ya. Seimbang. Jadi di hadis itu kan wanita itu dinikahi karena 4 hal ya. Karena 4 hal. Yang pertama itu karena kecantikan, kemudian harta ya, kemudian nasab ya, nasab, dan yang terakhir itu agama. Nah, fasfar bizati din, utamakanlah agamanya. Ya, nah disitulah jadi faktor agama atau sekufu dalam agama ya, dalam artian sama-sama Islam, itu merupakan hal yang mutlak ya, harus, tidak boleh enggak ya, karena itu tuh dari hadis tersebut tuh merupakan rahmat sebetulnya dari Allah. Kalau kecantikan mungkin kita bisa milih, karena cantik itu relatif ya. Mungkin laki-laki standar kecantikannya, oh kalau saya yang seperti ini, kalau saya hidungnya mancung, kalau saya yang jilbabnya panjang, kalau saya yang misalnya yang suka make up misalnya gitu kan beda-beda kriterianya. Nah jadi itu kita ada kesempatan memilih. Kemudian harta juga, laki-laki bisa memilih misalnya saya mau suami yang ya minimal dokter lah gitu, atau kalau saya nggak apa-apa misalnya wira swasta juga, yang penting penghasilannya di atas berapa puluh juta misalnya gitu kan. Nah itu masih bisa ada kemungkinan memilih gitu. Kalau menurut undang-undang Bu, gimana itu Bu? Kalau undang-undang itu jelas ya, sudah sudah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu di pasal 2 ayat 1. Nah, bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ya, menurut hukum harus digarisbawahi. Menurut hukum, bukan menurut cara. Ya, tidak menurut hukum agama masing-masing, kan? Nah, begitu juga di pasal 8-nya, kalau di undang-undang itu ada di pasal 8-nya itu hampir sama dengan penjelasannya bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ya berarti kan sudah otomatis dilarang dong ya, di luar hukumnya. Kalau Islam melarang berarti ya tidak boleh. Iya. Kan? Selanjutnya di pasal 13 ya, masih undang-undang perkawinan. Di situ dikatakan bahwa perkawinan itu dapat dicegah jika tidak sesuai dengan syarat yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan itu. Kemudian di pasal 23-nya, perkawinan dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. Nah itu kalau di undang-undang. Kemudian kalau di KHI ya, Kompilasi Hukum Islam, itu kan sudah dijelaskan juga hampir sama sebetulnya, karena KHI itu sedikit ada serapan dari undang-undang perkawinan ya. Di pasal 4 KHI itu hampir sama isinya dengan pasal 2 tadi di undang-undang, bahwa perkawinan itu adalah sah apabila sesuai dengan hukum ya masing-masing agama. Kemudian di pasal 40 disebutkan bahwa pria itu dilarang menikahi wanita dalam keadaan tertentu. Ya, salah satunya itu wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian selanjutnya di pasal 44 itu kebalikannya. Nah, seorang perempuan itu dilarang menikahi pria yang tidak beragama Islam. Lalu ada juga di pasal 60-nya ya. Pasal 60 itu hampir sama dengan pasal 13 tadi, bahwa perkawinan dapat dicegah kalau tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Lalu diperjelas lagi KH itu di pasal 116 itu ada alasan perceraian. Ya, di mana perceraian itu dapat terjadi dengan alasan-alasan, salah satunya itu peralihan agama atau murtad. Tadi nah ini mungkin menyerap dari surat Al-Mumtahanah tadi ya. Nah itu kalau di KHI. Kemudian di samping itu ada fatwa MUI juga ya. Yang paling terakhir itu ada fatwa MUI nomor 4 tahun 2005. Itu tentang perkawinan beda agama, di mana difatwakan oleh MUI itu bahwa perkawinan beda agama itu nilai haram dan tidak sah. Itu sih untuk dasar hukumnya. Sebetulnya Bu, ada nggak sanksi dari pelanggaran nikah beda agama ini Bu? Kan di Indonesia sudah jelas dilarang Bu. Nah, jadi sanksi-sanksi itu apa aja sih Bu? Nah, untuk sanksi sendiri, kalau untuk pelakunya itu memang belum ada di Indonesia ya.
mungkin nanti next ada ketentuan khusus terkait sanksi ini ya, harusnya sih ada gitu biar lebih mengikat. Ya. Sementara yang sudah ada itu sanksinya bagi pejabat pencatat nikah, ya, bagi pejabat yang mengizinkan atau mencatatkan perkawinan tersebut dengan cara penyelundupan hukum, misalnya dipalsukan identitasnya, tadinya masih non muslim ya menjadi Islam gitu. Nah itu pemalsuan identitas itu bisa dilaporkan, itu yang ada sanksinya gitu. Sementara untuk pelakunya belum ada. Terus Bu, apa akibat hukum dari nikah beda agama ini Bu? Nah kalau kita bicara akibat hukum, tentu ini lumayan kompleks ya, dari akibat dari perkawinan beda agama ini. Yang pertama itu mulai dari adanya konsekuensi bahwa ajaran itu pasti akan berbeda yang diterapkan dalam sebuah keluarga ya kan. Kemudian yang kedua itu status hubungan suami istri ya, tadi dianggap zina gitu kan, bahwa perkawinan itu tidak sah ya, perkawinan tidak sah. Kemudian yang ketiga hubungan terhadap anak. Nah ini mungkin akan terganggu. Kenapa? Karena anak itu akan melihat bingung kan ya. Akan melihat orang tuanya, kok orang tua saya yang satu pribadinya seperti ini, yang satu lagi seperti itu ya kan, kenapa beda? Nah itu akan menimbulkan kebingungan sendiri terhadap anak. Nah yang keempat, ada potensi untuk gagalnya perkawinan tersebut karena diawali dengan prinsip yang berbeda ya. Jangankan untuk beda agama ya, di Indonesia itu aja beda pemahaman ya, beda suku ya, beda pemahaman dalam fikih ya, misalnya beda ormas gitu kan. Nah itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan ya, apalagi ini beda agama gitu kan, jelas-jelas dari ujungnya tuh udah beda ajarannya gitu kan. Ini memang ada kesulitan untuk menyatukan ya, menyatukan persepsi kehidupan lah gitu. Nah kemudian dari misalnya putusnya perkawinan itu pasti nanti muncul juga kemungkinan perebutan hak anak, ya kan, perebutan hak anaknya mau ikut siapa, lalu nanti agama si anaknya apa, ya kan. Kemudian ada potensi juga untuk perebutan harta bersama, misalnya kan gunung gini gitu, itu kemungkinan ada. Apalagi salah satu pasangannya misalnya meninggal dunia, nah ini akan muncul persoalan terkait waris beda agama nanti anaknya. Nah itulah, jadi banyak sekali akibat-akibat hukum yang akan muncul dari perkawinan beda agama ini. Ribet. Iya, jadi lebih banyak mafsadatnya lah ya, daripada maslahatnya gitu kan. Nah Bu, jika terjadi perceraian Bu, itu lembaga apa Bu yang bisa memutuskan nikah beda agama ini Bu? Oke. Kalau bicara lembaga yang berwenang ya, ini tergantung pada lembaga yang mencatatkannya. Jadi kembali ke awal, kalau dia dicatatkan perkawinannya itu di KUA, maka lembaga yang berwenang itu berarti di pengadilan agama, ya kan, pengadilan agama. Lalu kalau yang mencatatkan perkawinannya itu adalah kantor catatan sipil, maka yang berwenang memutus perkawinannya adalah pengadilan negeri. Nah, gitu. Jadi tergantung yang mencatatkannya. Nah, yang terakhir Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk generasi muda seperti kami agar terhindar dari nikah beda agama ini Bu? Oke, jadi buat kaula muda nih, khususnya yang lagi jatuh cinta dan terpaksa calonnya itu berbeda keyakinan gitu ya. Kalau bisa pastikan lagi bahwa way of life kalian tuh sama gitu ya. Way of life tuh cara pandang kita untuk menjalani kehidupan ya. Karena agama itu bukan hanya sekedar ritual ya, tapi cara kita untuk menjalani kehidupan ya. Mulai dari karena nikah itu tidak hanya sebatas hidup berdua, hidup bersama selama-lamanya gitu kan, sampai mau memisahkan, nggak hanya itu loh ya. Tapi ada prinsip dan tujuan tersendiri. Ada makanya di Islam itu disebutkan misakon golizon ya. Jadi jangan main-main lah dengan prinsip yang sudah diagungkan itu ya, dengan misakon golizon. Jangan main-main dengan misakon golizon gitu. Kemudian ada tujuan sakinah mawadah warohmah ya kan, tujuan yang sangat mulia. Nah maka dari itu perkawinan itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin, dan jangan mengatasnamakan perasaan ya.
kadang biasanya tuh jadi jangan mudah baper lah, karena kan cinta itu nggak hanya dengan perasaan ya, cinta itu dengan otak lah ya. Jadi berpikirlah sebelum jatuh cinta gitu ya, berpikirlah sebelum jatuh cinta, karena sampai kita itu mudah terprovokasi, jangan sampai kita itu sampai dibutakan oleh cinta ya, apalagi ini terkait perkara akidah lah ya. Perkawinan itu kan ibadah gitu ya, jangan sampailah kita buta akan hal tersebut gitu, dibutakan akan hal tersebut. Lalu biasanya ya awal mulanya itu ya udah jalani dulu aja gitu kan. Kalau yang saya dengar tuh biasanya kayak gitu kasus-kasusnya, ya udah jalani dulu aja nggak apa-apa, sekarang beda, siapa tuh nanti akhirnya satu. Nah, siapa tahu ya, siapa yang tahu ya kan. Nah kalau mulanya seperti itu, kalau dia yakin akan sehidup semati ya, apakah dia yakin akan sehidup sesurga ya kan, enggak kan. Iya Bu. Nah belum tentu kan, bahkan emang tidak akan, karena memang berbeda. Lalu harus dipertimbangkan juga, ada kan istilahnya apa, LDR ya. LDR, long distance relationship gitu kan. Hubungan jarak jauh lah. LDR dalam artian itu aja kita kadang susah ya untuk menjalaninya, apalagi ini LDR, long distance religion ya kan, jauh dalam hal agama. Wah ini udah termasuk bahaya lah gitu ya. Emang bisa, emang yakin, masa memaksa gitu kan ya, kayak gitulah intinya aja mungkin ya. Pesan yang disimpulkan lah. Baik Bu, untuk kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, apa ada closing statement Bu? Oke, untuk closing statementnya mungkin ada 3 poin ya. Yang pertama, kita perlu paham bahwa agama itu tidak hanya ritual, tapi way of life, yaitu cara kita menjalani kehidupan. Kedua, menikah itu berarti bertambah kewajiban kita, sementara waktu kita itu tetap. Jadi pastikan kita menikahi orang yang betul-betul sesuai syariat ya, tidak hanya yang kita impikan, tapi yang agama ridhoi gitu, yang Allah ridhoi gitu. Yang ketiga, perlu ditekankan bahwa perkawinan itu kan ibadah ya, seluruhnya ibadah gitu kan. Ibadah terlama dalam hidup kita itu pernikahan. Jadi bagaimana kita menjalani pernikahan itu, mulai dari kita melaksanakan hak dan kewajiban suami istri ya, kemudian mendidik anak ya, mengurus keluarga, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ya kita harus persiapkan dengan semaksimal mungkin, dan kita pastikan semua yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Baiklah, berakhir sudah podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu Rafida sudah menjadi narasumber podcast kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Miss Nada pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.